Ibu Bapa dan saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saat ini dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka kita selaku warga gereja dan sekaligus warga negara Republik Indonesia tidak mengadakan lagi ibadah secara berkumpul di gedung gereja dan juga di kebaktian-kebaktian rumah tangga seperti biasa, tetapi kita sudah atur sedemikian rupa bersama-sama dengan majelis gereja agar ibadah yang kita laksanakan tetap ada, namun dalam kepatuhan dan ketaatan bersama-sama sebagai warga gereja Toraja dan juga sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menjaga keselamatan kita bersama. Maka ibadah diselenggarakan di rumah warga jemaat masing-masing. Oleh sebab itu, untuk ibadah rumah tangga kita di minggu ini yang bertemakan dipulihkan dari lembah kehancuran, kita laksanakan secara online. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberikan kami kehidupan. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Engkau dalam situasi dan kondisi apapun seperti yang kami alami di bangsa ini, bahkan dunia internasional merasakannya tentang serangan virus corona. Oh Bapa di surga, kami tidak akan terhalang untuk bersekutu dengan Engkau dan sesama dalam bentuk apapun, seperti yang kami mau lakukan sekarang ini secara online. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami, kuasailah hati dan pikiran kami semua, walaupun dalam ruang dan jarak yang berbeda-beda, tetapi kehadiran-Mu, ya Allah Roh Kudus, kami percaya bersama-sama dengan kami dan menuntun kami dari awal sampai selesainya ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku,
aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian sabda Kristus. Sungguh berbahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, renungan kita ini bertepatan dengan kondisi bangsa yang kita alami, kondisi semua umat manusia, bahkan ratusan negara di dunia mengalami bagaimana beratnya tekanan COVID-19 ini. Tema yang kita renungkan, dipulihkan dari lembah kehancuran. Yang dalam bahasa Toraya dikuat, dilendokan diomai lombok kasangkan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya ketika kita menghadapi beban-beban yang mendalam, tentu harapan kita kiranya sesegera mungkin ada sang penolong datang menolong kita. Demikian juga yang dialami oleh keluarga Maria dan Marta ketika saudara mereka, yaitu Lazarus, sakit. Pada waktu ia sakit, langsung mengirim berita kepada Yesus bahwa saudara kita Lazarus sakit. Tetapi Yesus bersengaja untuk masih tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Dan kemudian ia mengetahui bahwa Lazarus itu telah mati. Dan ia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu sudah tidur. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa apa maksud Yesus dengan kata tidur. Dikira bahwa tidur secara biasa. Dan Tuhan Yesus katakan Lazarus sudah mati. Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sana. Tetapi murid-muridnya itu mengatakan, oh, baru-baru orang Yahudi mau melempari guru, kenapa kita mau ke sana lagi? Tetapi Yesus menyampaikan kepada mereka apa tujuan dan misinya untuk ke sana. Thomas yang adalah salah satu muridnya mengajak teman-temannya. Dia katakan, oke, marilah kita pergi ke sana supaya kita sama-sama dengan guru mati di sana. Wah, ketika mereka tiba di sana, apa yang terjadi? Ternyata orang dalam keadaan amat sedih. Amat sedih. Dan ketika Marta mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus telah datang, ia datang kepadanya, menyambut dia, dan menyampaikan kepada Yesus bahwa seandainya guru ada di sini, saudara kami Lazarus tidak akan mati. Dan Yesus menyampaikan kepadanya bahwa saudaramu itu akan bangkit. Marta menjawab, iya, aku percaya bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati.
Saat itu Marta pergi menyampaikan kepada saudaranya yaitu Maria bahwa Yesus ada di sana. Maria langsung berlari dan datang menemui Tuhan Yesus. Ia sujud di depan Yesus dan menyampaikan isi hatinya yang paling dalam. Ia katakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudara kami tidak akan mati. Dan Yesus sungguh merasa sedih. Bahkan Yesus menangis dan ia menyampaikan kepada orang yang ada bersama-sama dengan Maria dan Marta, di manakah Lazarus itu dikuburkan. Orang banyak yang ada di situ mengatakan betapa Yesus mengasihi keluarga Lazarus ini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia untuk melakukan sesuatu sehingga orang itu dapat bangkit. Dan Yesus mengajak supaya pergi ke kubur itu. Ketika tiba di sana, Marta mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbangun karena sudah 4 hari ia mati. Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus mengatakan kepada orang banyak itu agar pintu kubur itu dibuka, batu yang menjadi penutupnya dibuka, dan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kemudian berseru dengan suara keras, Lazarus keluar. Dan saat itu juga Lazarus keluar. Lazarus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, mujizat Tuhan sangat luar biasa. Apa yang terjadi saat itu sungguh menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas maut, melampaui segala pikiran manusia. Yesus menyatakan betapa baiknya Allah kepada umat manusia. Allah sungguh mengenal pergumulan kita manusia. Yesus hadir dalam pergumulan kita. Dan ia tahu apa yang kita alami. Karena itu saudara-saudara, penting untuk diingat. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan isi hati dan pergumulan kita. Ia lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu agung dan mulia. Mengapa Yesus masih tetap tinggal 2 hari? Dia tahu apa yang terbaik. Dia tidak buru-buru datang karena dia tahu apa yang akan terjadi yang jauh lebih mulia dari apa yang kita pikirkan. Mungkin desakan-desakan hati sanubari Maria dan Marta berkecamuk waktu itu ketika Lazarus masih sakit. Kalau bisa Yesus sesegera mungkin dapat. Tetapi rencana Tuhan itu jauh lebih mulia, melampaui akal dan pikiran Marta dan Maria, melampaui akal dan pikiran kita manusia. Ketika ia tidak segera menolong kita, mungkin kita penasaran seperti Maria dan Marta. Tetapi apa yang ia mau, dia mau buat yang terbaik, yang lebih agung, lebih mulia dari apa yang kita pikirkan, seperti yang terjadi pada saat itu. Demikian juga apa yang kita lakukan
dan yang kita alami sekarang. Mungkin ada dari kita terdesak, kenapa tidak sesegera mungkin Tuhan mengangkat kita dari pergumulan serangan penyakit corona ini? Mengapa Tuhan berlambat-lambat untuk menolong kita? Apa rencana Tuhan di balik itu? Tuhan itu sungguh baik. Kita aminkan, kita yakini itu, bahwa di balik itu rencana Tuhan yang agung dan mulia pasti ada. Tuhan tidak membiarkan kita selamanya dalam pergumulan yang berat. Kita percaya kasih-Nya tepat pada waktunya. Karena itu, seluruh sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, di mana saja kita berada, bersandarlah kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Ia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tugas kita mempercayakan hidup kita secara utuh kepadanya, taat dan setia kepada firman-Nya, taat dan setia kepada pimpinan sinode kita, taat dan setia kepada pemerintah yang melakukan kebaikan. Sejauh pemerintah melakukan yang terbaik untuk rakyat, patuh dan setialah kepadanya. Jangan membangkang. Kalau pemerintah melakukan yang tidak benar, berikanlah protes yang baik. Kritikan yang profetis. Kritikan yang benar. Jangan manggut-manggut saja. Karena itu saudara-saudara, sekarang ini pemerintah kita sungguh serius untuk mau melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. Mari kita taat dan setia. Kalau pemerintah mengajarkan kita bagaimana social distancing, maka kita lakukan betul-betul pengaturan jarak. Jangan sampai kita pergi berkumpul-kumpul, bergerombol dan sebagainya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak punya makna dan arti. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Belajarlah dari rumah. Bayangkan anak-anak kita dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi diliburkan demi keselamatan kemanusiaan kita bersama-sama. Karena itu, mari kita patuhilah demi keselamatan kita bersama-sama. Sandarkanlah kepada Tuhan segala pergumulan kita. Percayalah bagaimana Allah dalam kuasa Roh Kudus melakukan rencananya yang agung dan mulia. Bersediakah saudara-saudara dan saya dipulihkan dari lembah kehancuran ini? Roh Kudus kiranya menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Engkau telah menyatakan kuasa kasih dan kemurahan menyertai kami semua di dalam persekutuan ibadah ini secara online. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai memberikan kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk sungguh-sungguh menghayati firman-Mu ini dan bersedia untuk melakukan dalam kehidupan kami di mana saja kami berada. Oh Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua rekan-rekan majelis gereja, berkati pimpinan gereja Toraja dari lingkup jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Berkati juga pemerintah kami dari RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, hingga ke Presiden Republik Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ketabahan untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar, yang adil dan bertanggung jawab. Berikan juga kami sebagai rakyat kepatuhan dan ketaatan kepada pemerintah kami dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Oh Bapa di surga, buatlah kami hidup dalam kesehatan, mendiami negara yang majemuk ini, negara yang berdasarkan Pancasila. Oh Bapa di surga, inilah doa kami, permohonan kami, syafaat kami, sukacita dan syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati.